Selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda sore ini? Kalau Anda lelah, bernyanyilah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita energi secara rohani kalau bukan hal-hal yang sifatnya rohani juga. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dari 2 Raja-Raja pasal 7. Ini kita akan baca seluruh pasal ini. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat salah satu perkataan yang tragis di Alkitab. Ini sudah beberapa kali ya. Jadi ini udah perkataan yang kesekian. Tapi kita mau membaca dari 2 Raja-Raja ini, pasal 7. Nah mungkin sambil kita baca, Anda bisa tebak kira-kira perkataan apa yang tragis ini. Saya akan baca untuk kita semua, supaya lebih cepat. Jadi silakan jemaat memperhatikan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup,
Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di tempat ini, di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu, mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau sediakan dengan begitu berharganya, tetapi Engkau berikan dengan percuma, dengan cuma-cuma bagi kita. Tuhan, tolong supaya kami sekarang bisa belajar dari firman-Mu, agar keselamatan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi kami sungguh makin bertumbuh di dalam iman, dalam karakter kami, dan kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, apa yang miris dari pasal ini adalah bahwa si perwira yang menjadi ajudan Raja Israel waktu itu, dia berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Elisa. Kalau Anda baca dari pasal 6 ayat 24, pada waktu itu mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Dan dikepung beberapa lama waktunya, mereka tidak punya makanan di dalam. Sehingga mereka kelaparan, dan kelaparan itu sangat hebat. Sampai-sampai ada 2 orang ibu-ibu yang datang mengadu kepada raja. Dan mengadunya apa, saudara? Katanya bahwa kami sudah sepakat untuk memasak anak kita. Tetapi giliran hari ini anak saya, lalu kemudian besok anak kamu. Tetapi kemudian sesudah kami memasak dan memakan anak saya, besoknya dia nggak mau menyerahkan anaknya untuk dimasak dan dimakan. Dan itu membuat raja pada waktu itu, dan semua orang Israel, siapapun yang mengetahui hal itu pasti akan merana, akan merasa jijik, akan merasa sangat tertekan karena kelaparan itu. Tetapi lalu Elisa dengan otoritas, dengan yakin berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 2 sukat jelai harganya juga sesikal. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, sehingga perwira ini tidak percaya. Tetapi karena ketidakpercayaannya itu, maka Elisa bilang bahwa dia akan melihat, tapi tidak akan menikmatinya. Dia akan lihat, tapi tidak makan apa-apa. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Saya mengajak kita untuk merenungkan, ada beberapa hal di sini, supaya perkataan dia menjadi pelajaran buat kita hari ini. Nomor 1, ketidakpercayaan itu adalah suatu dosa.
Tidak percaya itu suatu dosa. Dan banyak orang tidak paham kenapa Tuhan yang katanya baik, Tuhan yang katanya toleran, Tuhan yang katanya sabar bisa menghukum manusia hanya karena tidak percaya kepada Dia. Ini rata-rata para ateis marah sekali kalau mereka dibilang bahwa kamu berdosa, bahwa kamu akan masuk neraka. Mereka akan merasa, ngapain saya diancam-ancam masuk neraka? Ngapain kamu mau ngurusin saya? Saya nggak mau percaya. Kenapa hanya karena saya nggak mau percaya, saya harus masuk neraka? Tetapi mereka tidak paham bahwa Allah itu adalah yang sudah selayaknya disembah, dihormati, dan jikalau tidak, itu adalah suatu kesalahan besar. Orang Indonesia tahu cerita Malin Kundang. Siapa yang tidak tahu cerita Malin Kundang? Ceritanya itu dia waktu masih muda, dia pergi merantau, dan dia berjanji dia akan menjadi kaya raya, dan bahkan dia berjanji dia akan kembali lagi nanti. Tetapi kemudian sesudah beberapa tahun dan dia berhasil dan dia menjadi kaya, bahkan katanya dia menikahi putri seorang raja, akhirnya dia teringat dengan kampung halamannya dan dia pulang kembali. Dan waktu dia pulang kembali, semua orang desa di situ mengelulukan si Malin Kundang bahwa dia sudah pulang dengan kekayaan, bahwa dia sudah berhasil, dia sekarang sudah menikah dengan perempuan, dengan putri raja yang sangat cantik. Dan ibunya pergi menyongsong, menyambut anaknya itu. Tetapi ternyata pakaian ibunya itu terlalu lusuh, terlalu jelek, sehingga ketika Malin Kundang melihat ibunya dengan pakaian yang begitu jelek itu, dia malu, dan dia tidak mau mengakui ibunya itu. Dia bahkan mengusir ibunya. Dia tidak mengakui ibunya itu di depan istrinya itu. Karena sakit hati, ibunya mengutuk si Malin Kundang. Dan ya, ada banyak versi. Ya. Ada versi yang kemudian dia akhirnya karam kapal, ada badai, lalu kemudian dia jadi batu karang. Kenapa? Orang Indonesia pasti ikut mengutuk si Malin Kundang ini. Malin Kundang, Malin Kundang, kamu anak durhaka. Masa ibu sendiri tidak diakui? Masa kamu malu dengan ibu kamu sendiri? Padahal ibu kamulah yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Kamu bisa hidup itu karena ibu kamu. Sudah selayaknya kamu mengasihi ibu kamu menghormati ibu kamu. Apalagi kalau cuma masalah mengakui saja. Jadi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan ini adalah pribadi yang sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya dihormati sebagai Allah, sebagai pencipta. Dan ini nyata di dalam alam semesta, di dalam alam ciptaan. Hanya dengan melihat saja, sekilas saja, kita tahu bahwa misalnya kota Jakarta itu dibangun, ada yang mendesain, ada arsiteknya. Kita melihat mobil, ada yang mendesain, ada yang menggambarnya, ada yang menyusunnya. Tetapi ketika kita melihat dunia ini, tidakkah kita juga menyadari bahwa ada seorang yang menciptakannya? Sesungguhnya, di dalam hati nurani setiap manusia, ada kesadaran akan hukumnya Allah, akan keberadaan Allah itu, akan tanggung jawabnya kepada Allah. Itu namanya hati nurani. Itulah sebabnya manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tahu bahwa ada yang baik, tapi ada yang kurang baik. Dari mana ini? Kenapa? Karena binatang tidak ada. Karena ada Tuhan, ada pencipta yang menaruh itu di dalam hati manusia. Kalau membaca Alkitab, maka akan melihat bagaimana ini bukan buku biasa, ini bukan seperti dongeng, ini bukan cerita untuk tidur, nubuatan-nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab. Bahkan ratusan tahun sebelumnya tiba-tiba terjadi, digenapi.
Dan itu berulang-ulang kali, selalu ada nubuatan digenapi, ada nubuatan digenapi. Orang yang waras, orang yang bukan membenci kebenaran itu, yang mau mencari kebenaran itu, akan menyadari bahwa ini adalah suatu kitab yang spesial. Kebangkitan Tuhan Yesus, suatu peristiwa yang sangat sentral, bisa dibuktikan secara historis. Kalau hari ini kita mau membuktikan kebenaran suatu perkara, kita pakai berbagai barang bukti. Salah satu barang bukti yang paling kuat adalah saksi mata. Dan kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak saksi mata sekaligus. Dan dicatat dan diteguhkan kesaksian mereka itu. Dengan apa? Dengan darah mereka sendiri. Sehingga tidak perlu diragukan. Dan barang siapa yang mau mempelajarinya, yang mau mempertimbangkannya, maka akan sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ini adalah suatu fakta. Dan kita bisa buktikan secara historis karena tertulis, tercatat oleh saksi mata. Perwira ini dia mendengar perkataan Nabi Elisa. Siapa Elisa? Kalau Elisa adalah seorang yang baru, yang ya orang sembarangan saja lewat begitu, ya tidak perlu dipercayai. Bahkan seorang ahli pun, ya, ahli peramal pun, biasanya kalau cuaca itu ada ramalan cuaca. Kadang-kadang kita ya percaya nggak percaya. Oh, katanya ada ramalan besok bakalan hujan. Pernah itu tadinya ada sekolah yang bikin rencana mau jalan-jalan. Katanya ramalan cuacanya hari itu bakal hujan, dibatalin acara jalan-jalannya karena ramalannya bakalan hujan. Dan Anda tahu ternyata tidak hujan. Jadi ramalan cuaca saja sering meleset, saudara. Ramalan sepak bola. Sepak bola ini, ya. Biasanya yang suka taruhan itu suka nih dengan ramalan atau prediksi, ya. Analisa segala macam, siapa yang bakal menang, skornya bakal berapa, pencetak skornya dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah manusia bisa meramal? Adakah seorang ahli yang bisa meramal? Tidak bisa, saudara. Tidak ada yang bisa. Tetapi Alkitab dengan konsisten. Dan Elisa dengan konsisten telah mengucapkan nubuat demi nubuat dan terjadi. Kenapa si perwira ini masih tidak percaya kepada perkataan si Elisa? Aneh sekali. Kecuali kalau dia memang tidak mau percaya. Dia tidak mau percaya. Masalahnya bukan tidak bisa percaya, tidak mau. Sebenarnya bukti untuk sebelum-sebelumnya sudah ada, hanya dia tidak mau saja. Tapi kata-kata si perwira ini bukan hanya dia tidak percaya, tetapi sepertinya dia mengolok-olok, dia mengejek. Ya. Dia bilang, Tuhan mana bisa, Tuhan mana mungkin mampu melakukan hal itu. Aneh sekali. Di pasal sebelumnya, waktu raja sampai mengoyakkan pakaiannya karena mendengar dua ibu-ibu yang bertengkar gara-gara memakan anaknya sendiri itu. Lalu si raja Israel Yoram itu sampai mau mengutuk si Elisa, gara-gara Elisa kita sampai kelaparan begini. Gara-gara Tuhannya Elisa. Dia mau menyalahkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mampu membuat sampai tentara Aram mengepung, Tuhan mampu membuat sampai orang Israel kelaparan, itu kan suatu hal yang buruk. Jadi Tuhan mampu melakukan hal yang buruk, tapi Tuhan tidak mampu melakukan hal yang baik. Berarti Tuhan cuma mampu melakukan hal-hal yang buruk. Berarti Tuhan nggak mampu apa-apa kecuali melakukan kejahatan. Berarti si perwira ini sedang mengejek Tuhan.
bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang buruk, bisa melakukan hal-hal yang jahat, dan cuman bisa melakukan hal yang jahat itu. Betapa kurang ajarnya perwira ini, betapa jahatnya dan piciknya, sempitnya pikiran dia. Karena dia tidak melihat apapun yang baik yang Tuhan lakukan. Dia tidak mau peduli dengan perintah Tuhan yang baik-baik itu. Dia hanya peduli dengan diri dia sendiri, apa yang dia nikmati, apa yang bisa dia dapatkan, apa yang dia inginkan. Peduli amat dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman, dia sengaja tidak mau percaya, dan dia bahkan mengolok-olok Tuhan lagi. Hati-hati saudara, mengolok-olok Tuhan. Sudah ada banyak contoh dalam sejarah orang yang mengolok-olok Tuhan. Ada yang pernah bilang mengenai kapal Titanic yang waktu itu dibuat besar sekali, dan katanya ada 7 kompartemen, berapa ya, 7 atau 9 atau 13 atau berapa. Pokoknya ada kompartemen-kompartemen yang kedap air, sehingga kalaupun ada 1 atau 2 atau 3 kompartemen yang bocor dan terisi dengan air, kapal itu tetap tidak akan tenggelam. Dan ada orang yang dengan bangganya melihat, wah, Titanic ini begitu hebat, dan dia dengan sembrono berkata, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Mungkin kalau itu ada di Alkitab, masuk salah satu perkataan yang miris. Karena pada pelayaran pertamanya, kapal Titanic tenggelam. Sehingga ada film yang begini. Ya. Jadi, karena si perwira ini tidak percaya. Nah, tidak percaya ini, kalau terhadap Tuhan yang layak menerimanya, layak disembah, layak menerima penghormatan itu, tetapi tidak diberikan, maka itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Itulah sebabnya dia menerima akibatnya. Tetapi, karena Tuhan begitu mengasihi manusia, padahal Tuhan tidak punya kewajiban terhadap manusia untuk menolong manusia. Tidak ada kewajiban terhadap manusia untuk menyelamatkan. Tetapi didorong oleh kasih-Nya sendiri, maka Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal. Putranya. Tadi ibu-ibu itu memasak putranya. Bukan karena mengasihi orang lain. Ibu-ibu itu memasak anak mereka karena mengasihi diri mereka sendiri. Tetapi Allah mengasihi manusia sehingga mengirimkan putranya untuk mati buat manusia. Itu kasih-Nya Allah. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa. Karena dosanya ditanggung oleh Yesus. Dan dia diampuni. Jadi seandainya si perwira ini, dia sampai berkata begitu, dia tidak percaya, dan dia menolak dan bahkan mengejek Tuhan, dia menempatkan dirinya, bermusuhan dengan Elisa, bermusuhan dengan Tuhan. Maka apa yang bisa dia dapatkan dari Tuhan? Nah, itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah iman adalah kunci segala sesuatu. Iman. Nah, pengajaran tentang iman ini seringkali disalah tafsirkan oleh sebagian gereja. Ada gereja yang mengajarkan asalkan kamu beriman, kamu akan diberkati, kamu akan berhasil, kamu akan sembuh, kamu akan begini begitu dan lain-lain. Dan pengajaran ini berbahaya karena bisa disalahgunakan untuk membuat umat melakukan apa saja yang pengkhotbah katakan. Ya, dengan alasan, oh, kalau kamu beriman, harus begini, harus begitu. Dan si pengkhotbah ini bisa mengarahkan mereka untuk melakukan apa saja dengan alasan iman. Nah, saudara, tidak semua orang yang beriman itu kaya raya. Memang ada orang beriman yang diberkati Tuhan, dan secara umum itu betul, tetapi tidak semua. Kadang-kadang Tuhan bisa membiarkan orang yang beriman atau yang sangat beriman harus menderita.
Di sisi lain, kalaupun seseorang tidak beriman, bukan berarti Tuhan tidak bisa berbuat baik kepada dia. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai dia, sekalipun dia tidak beriman. Tuhan sudah buktikan. Ada orang yang mati dibangkitkan. Apakah orang yang mati itu bisa beriman? Jelas. Orang yang mati tidak bisa beriman lagi. Jadi, walaupun dia tidak punya iman, tetap Tuhan bisa bekerja. Jadi, iman itu bukanlah kunci dalam pengertian bahwa asal kamu punya iman, kamu bisa membuka peluang, membuka pintu berkat, melepaskan kutukan dan lain sebagainya, asalkan kamu punya iman. Bukan seperti itu. Tapi iman memang adalah kunci kepada hal yang paling penting, yaitu Allah. Hal yang paling penting adalah Tuhan. Dan di dalam Tuhanlah ada kehidupan, di dalam Tuhanlah ada makna, di dalam Tuhanlah ada berbagai berkat-berkat yang lain, dan semuanya itu ada di dalam Tuhan dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, di dalam kota Samaria itu, mereka kelaparan. Mereka butuh makanan. Tapi seandainya pun tiba-tiba ada makanan, di luar kota masih ada tentara Aram. Tetap akan mati. Mereka bukan hanya butuh makanan, mereka butuh keselamatan. Mereka butuh diselamatkan, dilepaskan dari ancaman maut di luar kota mereka. Nah, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan manusia? Karena kebutuhan manusia bukan hanya jasmani. Kebutuhan manusia bukan hanya makan. Ada kebutuhan rohani, dan hanya Tuhan yang bisa memenuhi itu. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam Tuhanlah ada pemenuhan kebutuhan. Di dalam Tuhanlah maka manusia bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya dan kebutuhan rohaninya, yang bahkan lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Jadi, Tuhan menyediakan banyak hal. Tuhan ingin memberikan banyak hal. Tetapi Tuhan tidak mau manusia mencari dia hanya demi hal-hal materi itu. Tuhan tidak mau manusia datang lalu kemudian cuman mau keuntungan duniawi atau material atau jasmani. Kalau manusia datang tetapi hanya mencari hal-hal yang fana, maka sesungguhnya dia bukan mencari Tuhannya. Maka apa gunanya? Nah, kalau manusia mencari Yesusnya, maka dia akan mendapatkan Yesus. Dan di dalam Yesus atau bersama dengan Yesus, dia akan mendapatkan semua hal yang lain. Sekalipun dia tidak mencarinya. Dia mau Yesusnya, dia mau kebenarannya. Dan hal-hal yang lain itu akan ditambahkan kepada dia. Jadi iman yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar iya-iya saja. Ya. Seandainya, ya ini kita bandingkan si perwira ini dengan si raja itu. Yang ngomong, sekalipun Tuhan membuka tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Itu kan perwiranya. Rajanya gimana? Rajanya kan ya udah iya-iya aja. Tapi kita tidak berkata bahwa rajanya ini punya iman atau lebih baik daripada perwiranya. Dia hanya nggak mengucapkan itu saja. Nah, banyak orang seperti itu. Dia di depan tampaknya seperti mengiyakan. Bisa saja dia datang ke gereja, duduk juga bersama-sama dengan kita. Bisa saja dia di KTP-nya tulisnya juga Kristen. Tetapi apakah dia benar-benar punya iman itu? Nah, sebenarnya
iman yang sesungguhnya itu bukanlah iman yang mencari hal-hal material. Pernah ada satu orang yang masuk menjadi Kristen, tetapi motivasinya adalah untuk mendapatkan uang lebih banyak, untuk mendapatkan kuasa yang lebih besar. Ini sudah disinggung tadi pagi. Ada yang masih ingat? Siapa? Simon, si tukang sihir itu. Dia melihat bagaimana Filipus membuat mujizat-mujizat. Dia menjadi kagum, karena dia sendiri tidak bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Filipus lakukan. Lalu kemudian datang yang lebih hebat lagi, datang Petrus sama Yohanes. Lalu kemudian menumpangkan tangan, lalu kemudian turun Roh Kudus. Dan apa? Saya tidak tahu apa yang Simon lihat pada waktu itu, tetapi dia ingin kuasa itu. Sebagai tukang sihir atau tukang sulap, mungkin dia sudah banyak menipu orang menggunakan tipuan-tipuan atau menggunakan sihir-sihir kecilnya. Tetapi ternyata ada yang lebih. Kalau dia bisa punya kuasa yang lebih hebat itu, dia akan lebih kaya lagi. Dia akan bisa menipu lebih banyak orang lagi. Berarti dia bukan percaya kepada Yesus, dia bukan dibaptis karena dia bertobat, tetapi karena ada maunya, ada udang di balik batu, di balik rumah. Pokoknya ada urutannya, sudah banyak, saudara. Manusia ketika dia ketahuan apa isi hatinya, seringkali bukan sesuatu yang baik. Walaupun dia bisa tutupi dengan lapisan-lapisan topeng, dia bisa tersenyum, dia bisa ikut, dia tahu semua istilah-istilah kekristenan yang dipakai di gereja. Tetapi kalau hatinya dibuka, baru nanti ketahuan ternyata motivasinya apa yang sesungguhnya yang dia cari. Nah, ada peringatan bagi orang-orang yang hanya mengharapkan hal-hal materi ini. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 19, Paulus bilang, jikalau kita hanya mengharapkan Tuhan untuk di dunia ini saja, jikalau kita mengharapkan Tuhan hanya untuk keuntungan yang di dunia ini, di kehidupan ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Paling malang. Dan Anda bisa bayangkan kenapa Paulus mengatakan hal ini. Karena demi Kristus, karena imannya kepada Kristus, Paulus meninggalkan segala sesuatu. Nah, seandainya orang melakukan seperti yang Paulus lakukan, dia tinggalkan segala sesuatu, lalu dia mengharapkan ada suatu return untuk investasi dia. Ada suatu keuntungan, katanya kan kalau meninggalkan rumahnya akan mendapat kembali 100 kali lipat. Ya udah, saya tinggalkan rumah saya tinggal menunggu kapan akan ada 100 rumah. Mungkin ada yang meninggalkan istrinya. Lalu dia tunggu-tunggu, mana kapan istri yang ke-72? Makanya Tuhan bilang, kalau kamu hanya mengharapkan Tuhan untuk keuntungan di dunia, di kehidupan di dunia ini saja, kamu orang paling malang. Karena Paulus tidak menjadi kaya, tidak punya banyak rumah, ya, malahan dia masuk penjara. Penjara itu bagaikan rumah kedua dia. Dia keluar masuk penjara dan dia dipukuli, dia disiksa, dia hampir mati berkali-kali. Jadi mengharapkan Tuhan atau beriman kepada Tuhan bukan untuk keuntungan di dunia ini. Jadi iman yang sesungguhnya itu apa? Iman yang sesungguhnya itu adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhannya. Tuhan dikasihi, disayang, dicari. Kadang-kadang ada orang yang sangat sayang kepada binatang peliharaannya. Tidur sama binatang peliharaannya. Dicium-cium dia cium-cium sama binatang peliharaannya itu. Dia sayang sekali, pokoknya seperti anaknya sendiri, atau bahkan seperti, nggak tahu lah.
Kenapa bisa sayang banget? Ya karena dia mengasihi. Tetapi jikalau seseorang terhadap Tuhan tidak ada kasih seperti itu, tidak ada kerinduan terhadap Tuhan, tidak ada keinginan untuk bersama dengan Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, bagaimana itu bisa dikatakan iman? Tadi kita baca di dalam Mazmur pasal 1. Ini adalah orang yang beriman. Baru dia bisa tidak mengikuti nasihat orang fasik. Baru dia bisa tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak mau duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi dia malah menyukai apa? Taurat. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia akan mendapatkan Tuhan itu. Dia akan mendapatkan isi, dia akan mendapatkan yang tertulis dalam Taurat itu, yaitu Tuhan. Dan kemudian bersama dengan itu, ternyata Tuhan memberkati dia. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya tidak tahu dengan Anda bagaimana, tapi saya mau seperti itu. Tetapi saya bukan hanya mau suksesnya, berhasilnya saja. Saya mau Tuhannya. Saya bukan hanya mau bahagianya, saya berbahagia karena saya bersama dengan Tuhan, karena saya mengikuti Tuhan. Itulah namanya iman itu. Jadi, memang iman itu kunci. Apakah kita punya? Yang ketiga sekarang. Perkataan ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa jangan cuman melihat saja, tapi tidak ikut. Ya, karena si perwira ini ditugaskan di pintu gerbang itu. Ya, mungkin untuk menjaga ketertiban, atau mungkin untuk jaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba orang Aram muncul gitu, menyergap mereka keluar dari persembunyian, maka perwira ini harus menutup gerbangnya. Pokoknya apa tugas dia di situ. Dia hanya berdiri saja. Sementara orang Israel keluar dan menjarah perkemahan Aram dan mendapatkan kebutuhan mereka makan pada waktu itu. Tetapi si perwira ini hanya berdiri di pintu gerbang. Saya yakin dia juga lapar. Saya yakin dia juga pengen, tetapi dia hanya berdiri saja dan dia tidak ikut. Dan akhirnya diinjak-injak dan mati di situ. Jadi jangan seperti itu, saudara. Orang Kristen bisa mendengar firman Tuhan, bisa melihat pekerjaan Tuhan, bisa menyaksikan orang lain menikmati hasilnya, tetapi dia sendiri tidak ada bagian di dalamnya. Jika seseorang mau mencari kebenaran, maka dia akan memperhatikan firman Tuhan. Lalu kemudian dia memperhatikan firman Tuhan, dia akan percaya kepada firman Tuhan itu. Lalu kemudian dia akan melakukan kebenaran yang dia temukan. Dan dia akan mengikuti Tuhan, dan dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dan dia akan melihat perbedaan, bahwa Tuhan sekarang sudah membuat dia berubah. Dan orang lain juga akan melihatnya. Tapi saudara, bagaimana kalau orang tidak percaya? Ya, dia tidak mau percaya. Mungkin ada yang berkata, si Anu, ya, dia sekarang udah berubah, dia sekarang udah jadi mau jadi pendeta sekarang dia, udah sok suci dia mungkin. Ya. Mungkin dibilang ini sekarang dia udah pergi ke gereja yang dengan rajin. Sekarang dia udah begini begitu. Orang lain yang menilai, orang lain melihat, tapi orang lain tidak melakukannya. Mereka hanya melihat saja, tetapi mereka tidak melakukannya. Apakah mereka mendapat manfaat apa-apa? Tidak.
Yang melakukan, yang ikut, itu yang mendapat manfaat. Orang Kristen bisa datang ke gereja, bisa duduk, bisa ikut mendengarkan khotbah. Tapi kalau dia hanya terbengong-bengong saja, maka dia memang melihat, tetapi dia tidak mendapat manfaat apa-apa dari khotbah itu. Kita lagi nyanyi, kita lagi semangat, kita lagi seru, nyanyiannya sangat menyenangkan, sangat menghiburkan hati yang terbeban. Tetapi kalau dia tidak ikut bernyanyi, maka dia hanya mendengar, dia hanya melihat, tetapi dia tidak ikut, maka tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Dia bisa melihat orang nyanyi di paduan suara, tetapi bukan dia yang nyanyi di paduan suara. Dia bisa melihat orang lain ada ikut dalam pekerjaan apa di dalam jemaat, ikut dalam pelayanan tertentu. Tapi kalau dia tidak ikut, manfaat apa yang dia dapatkan? Nah, saudara, orang yang berimanlah yang memperhatikan firman Tuhan, lalu kemudian menyerahkan hidupnya. Nah, orang yang seperti ini yang akan mendapatkan suatu tujuan baru di dalam hidupnya. Sehingga dia bukan lagi hanya mencari keinginan atau keenakan, kenyamanan diri dia sendiri, keuntungan diri dia sendiri. Karena sekarang dia punya Tuhan. Dan dia sekarang sudah mengenal apa itu kasih, sehingga dia belajar mengasihi orang lain. Dan mengasihi Tuhan itu sebenarnya sama dengan mengasihi orang lain. Orang tidak bisa bilang mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mau mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, saudara, yang namanya pelayanan sesungguhnya bukan hanya ke gereja, bukan hanya katanya melayani Tuhan, tetapi yang namanya pelayanan adalah melayani orang lain. Pelayanan di gereja adalah melayani orang lain. Itu adalah kasih. Nah, jemaat sekalian, orang yang sudah diselamatkan, dia bisa saja berada di dalam jemaat, tetapi dia harus ikut menjadi anggotanya dan ikut ambil bagian di dalamnya. Bagaikan ada suatu jarahan besar dari perkemahan Aram, karena ada berbagai kesempatan orang bisa ikut pelayanan. Orang bisa mendengarkan firman Tuhan dan mendapat keuntungan rohani. Ada keuntungan rohani besar sekali. Tetapi seseorang harus percaya kepada Tuhan. Karena kuncinya adalah iman. Sehingga Paulus berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah tanpa iman. Tetapi iman yang benar, yang membuat dia mengasihi Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan, dan itu terserah kepada Tuhan, dia ikut saja. Maka dia akan mengalami suatu perubahan, dan bukan hanya dia saja yang menikmati hasilnya, tetapi orang-orang di sekeliling dia akan melihat, akan merasakan perbedaan dan menikmati hasilnya juga. Jadi perkataan si perwira ini, yang tadinya dia pikir untuk mengolok-olok Tuhan, yang dia pikir untuk menyerang si Elisa, tetapi kemudian diputar balikkan oleh Tuhan menjadi suatu peringatan. Bukan saja peringatan buat orang-orang Israel, bukan saja buat si raja Israel, si Yoram waktu itu yang di sebelahnya, tetapi untuk kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, dan nubuat-nubuat-Mu yang benar, petunjuk-petunjuk-Mu yang hidup, sudah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi pedoman. Tuhan, tolonglah supaya kami belajar untuk mengasihi firman-Mu, lalu kemudian kami belajar untuk melakukan kebenaran yang kami tahu, yang kami dengar. Dengan demikian, maka kami semakin bertumbuh di dalam iman
dan jemaatmu ini akan mendapat manfaat dari pertumbuhan kami. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.